nama aku Fili Nur Hasif Sidik dan aku Devi Nur Hayati. Jadi by the way kita dapat tugas podcast. Jadi kita hari ini mau ngebahas tentang masa-masa kita masuk SMK. Jadi alasan kita masuk SMK itu apa? Jadi aku dulu nih. Iya dong. Alasan aku sih masuk ke SMK awalnya disuruh sama orang tua. Dan aku juga emang minat sih masuk ke SMK ini. Dan kebetulan juga kakakku yang perempuan alumni dari SMK ini. Jurusan apa? Jurusan akuntansi. Sama guys. Kalau kamu alasan masuk ke SMK kenapa? Ya kayaknya kayak kebanyakan orang ya alasannya. Karena orang tua juga. Plus emang aku itu karena pengen cepat kerja jadi masuk SMK. Betul. Dan entahlah kenapa akuntansi gitu. Kenapa emang akuntansi? Ya emang kayaknya emang itu aja gitu yang aku bisa. Dan kita jelasin masa-masa MPLS kita. Pertama kita ketemu karena kita pas MPLS. Aku gak nyangka bakal seperti itu. Kenapa aku gak nyangka? Kenapa? Kayak dia itu famous people, jadi kayak orang yang bakal seantero sekolah itu bakal tahu. Dan awalnya juga aku bakal ngira kayak wah susah dideketin nih. Ternyata itu friendly. Kayak gitu juga ya. Friendly kayak apa gitu. Tapi pas kita awal kenal itu pas apa sih? Pas eksibisi ya? Kalau deket banget sih kayaknya pas eksibisi. Pas ada yang permainan itu loh. Nah kita tuh ikutan ya. Mau aja gitu akunya. Yaudah ayo gitu. Jadi aku kita tuh karena emang gamenya gampang ikutan. Waktu itu game apa sih? Permainan apa? Mindahin air gitu. Iya pokoknya seru banget ya. Iya sampai basah-basahan gitu. Terus by the way kita juga ekstra. Jadi satu ekstra dengan jurusan yang beda. Ekstra itu ada 4 jurusan. Ada jurusan guys. Dalam ekstra itu satu apa? Musik modern, musik tradisional, vokal, sama tari. Jadi aku masuk jurusan musik modern dan dia masuk vokal. Karena emang dia biduan kelas ya. Begitu juga kali. Orang dia suka nyanyi kok. Jangan. Terus aku gak nyangka banget karena dia itu orangnya kayak gimana ya bilangnya. Dia itu suka kayak kakak kelas gimana ya? Dia itu suka makeup gitu lah. Terus enggak make up ya. Aku nyangkanya dia itu lebih tua 1 tahun dari aku. Ternyata kita seangkatan. Kita lahirnya setahun itu barengan lah. Cuma beda bulan aja. Dia 27 Juli, aku 17 April. Beda berapa bulan guys? Coba 3 bulan. Kita sama 2008. Ya kan? Dia nyangka banget karena itu juga. Terus karena itu aku menyayangi dia sebagai adik aku. Enggak juga sih, be aja. Terus kan karena kita udah mau naik kelas nih, terus ada pikiran kalau kelas 12 kan udah mikir-mikir PKL karena kita SMK. PKL itu singkatan dari apa nih? PKL itu apa sih? Praktik kerja lapangan. Itu guys. Karena itu aku itu udah mikir-mikir bahkan sebelum masuk pasti mikir gini, PKL nanti kita aku di mana ya? Itu PKL-nya susah gak sih gitu kan? Karena kita belum tahu sih kerja kantor kayak gimana gitu. Nanti pasti dibahas deh. Pasti orang tua kita juga ngarepnya yang dekat-dekat aja. Apalagi si Devi nih. Sih emang ya disuruh yang dekat-dekat aja sih, daerah-daerah rancah gitu. Tapi kan aku juga ingin berinteraksi dengan orang-orang baru gitu di luar sana. Jadi nggak orang-orang rancah banget. Kalau aku pasti ditanya, kamu mau PKL-nya yang kayak gimana dulu? Mau yang mau yang nyantai-nyantai aja katanya karena PKL itu nyantai, tapi pikiran aku tidak sampai ke sana. Lama guys, PKL itu berapa bulan sih? 6 bulan guys.
katanya ada yang nyantai-nyantai aja, ada yang ya emang kerja beneran ya kayaknya, yang sambil belajar, ada yang sambil adalah tipis-tipis uangnya ya demi mencari uang gitulah. terus kita gak bakal kepikiran karena 6 bulan itu kayaknya capek banget 6 bulan satu pasti semester. 6 bulan tuh gak kerasa sih, tapi emang lama gitu. Lamanya tuh karena kita anak sekolah tiba-tiba masuk ke dunia kerja tuh sebenarnya SMK sih nggak asing banget gitu loh. Cuma emang kepikiran capek gak sih, soalnya kita juga pasti bakal ngekos. Kecuali dia, kalau dia jadi dirancah, dia pasti di rumahnya. Aku sih emang disuruh di yang deket-deket aja gitu. Aku sih inginnya emang yang agak jauh gitu loh. Habis dong. Iya, sekitar itulah gitu. Aku sih mending Tasik ya. Mending Tasik. Ada apa di Tasik? Jadi cogan. Karena Bandung pasti tidak tercapai, jadi Tasik aja. Yang bener guys. Ya. Terus katanya kalau PKL kan pasti ngekos, kalau lumayan jauh gitu ya. Kalau deket mah ya dari rumah aja ya. Tapi kalau agak jauh pasti ngekos. Pasti sih. Ibu ngekosnya berapa orang? Ada yang nanya gitu. Cina. Awas aja ya jangan sampai gak betah. Terus karena pasti kosnya dempet-dempet karena menghemat uang. Katanya ada yang pernah sampai satu kos 6 orang. Wah. Gila gak sih? Satu kos yang mungkin satu kamar berapa sih? 2 kali 3 kan? Kalau ini paling tidur kayak dempet gitu ya. Belum barang pribadi. Kayaknya terlalu cepet ya sih. Kecuali kita nyewa satu rumah 6 orang itu kebanyakan sih. Paling emang dempet apa dempet terus mikirnya pasti barang pribadi kecampur terus seseknya. Betul banget. Aku sebagai orangnya yang punya suhu tubuh yang panas pasti tidak kuat pasti sih. Kos kan rata-rata emang kecil-kecil gitu ya. Iya sih, mungkin agak lebih kecil dari kamar biasa yang kita punya sih. Iya. Paling cukup 3 atau 2 orang. Maksimal segitu ya. Maksimal segitu, jangan sampai 6 orang. Aku berharap mending sendiri aja kos. Jangan sampai berdempet-dempet kayak gitu. Kenapa? Karena pasti barang pribadi kecampur. Betul sih, itu paling utama. Banyak resikonya kayaknya. Apalagi kalau sampai barang orang lain kepake kan aku nggak tahu. Pasti bakal ngira barang pribadi aku, terus bisa aja kepake sama orang lain. Iya. Terus emang gak nyaman aja, gak ada privasian, kecuali emang udah deket banget kan. Tiba-tiba wadaw gitu kan, harus satu ini sama orang lain kos gitu 6 orang guys, bayangkan. Terus pas PKL pasti banyak yang harus dikhawatirkan tuh. Yang pertama aku khawatirin adalah cara beradaptasi. Kenapa sih? Karena kita ketemu orang baru. Terus kalau misalnya lingkungan baru itu orang-orang kita gak tempatnya gak se-PKL sama teman yang sekos atau teman dekat kita, pasti aduh gimana nih gitu kan, gak kenal. Terus gimana kalau betul banget, di tempat PKL kita itu kayak ya kekhawatiran pada umumnya senior galak, para pekerja yang galak kan sih gak ketemu sama yang galak gitu ya. Soalnya capek mental ya, udah mah capek 3 sih, capek tenaga, capek hati, capek mental. pasti banyak pikiran kayak aduh gimana ini kalau jangan sampai kita dijadikan kacung. Apa itu kacung? Anak buah sih, oke gitu. Betul sih guys, kita harus sama-sama dalam apa ya gitulah intinya mah. Terus pasti mikirin PKL duit bulanan coy. Demi apa mikirin duit bulanan? Emang sebulan kita butuh berapa sih? Kan anak sekolah gak nentu sih sebulan. Tapi kalau dihitung-hitung jauhan gak sih nih ngomongnya. Tapi dipikirin dari sekarang karena emang kepikirannya uang bulanannya berapa sih? Kita kan masih dibilang anak sekolah. Terus per bulan kalau misalnya kita kan kos PKL berapa? Kalau dari kakak aku yang pernah
ke kos di Tasik, belum uang kosan karena dia sendirian itu sekitar berapa ya, 600 atau 500. Terus seminggu itu kan pasti banyaknya, kalau kita gak bawa motor pasti uang transportasi, uang makan, kayak kebutuhan pribadi lainnya, terus masih banyak lagi lah. Kayaknya kurang deh sekitar, kalau misalnya seminggu 200 gitu kan. Kalau enggak, emang pernah kakakku sebulan setengah bulan itu 200.000. Bayangin 200.000 setengah bulan itu gak cukup, belum uang transportasi, kayak gak cukup banget. Oke guys, karena kita udah jam segini ya, udah mau hujan kayaknya, jadi kita cukupkan segini. Makasih semuanya, bye bye, wassalamualaikum.